What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.4.1 yang baru aja resmi dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Apa saja yang baru di iOS 16.4.1 ini dan ada perbaikan apa aja? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu dulu, mau ingetin, biasakan setelah update iOS, tolong dicek juga version update di App Store kalian. Kalian tinggal pergi ke App Store, lalu kalian pilih profile di sudut kanan atas. Setelah itu kalian refresh menunya dan akan ada updatean di sini. Silakan diupdate terlebih dahulu versi aplikasinya, karena ini penting juga buat teman-teman untuk menyesuaikan updatean iOS terbaru. Contohnya, misalkan, bang, WhatsApp gua sama Instagram gua kalau buat story nggak ada suaranya, lagi nonton story suaranya nggak ada gitu. Nah, itu sebenarnya bukan dari iOS-nya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa gue udah update iOS 16.4.1 tetapi buka story Instagram tetap tidak ada suaranya bang, nah itu bukan dari iOS-nya, itu dari Instagram-nya cuy. Kayak gitu. Ya, kita tinggal tunggu Instagram kasih updatean di App Store ini. Begitu pula dengan WhatsApp. Misalkan si WhatsApp tersebut kita buka status WhatsApp-nya, audionya delay nih gitu. Nah, itu dari si App Store-nya ini ya, bukan dari iOS-nya alias dari aplikasi tersebutnya. Kita tinggal nunggu nih WhatsApp memberikan update version terbaru di sini kayak gitu. Jadi mau lu update iOS sebanyak apapun, kalau aplikasinya tidak memberikan updatean atau tidak memperbaikinya, ya susah gitu loh. Mau gimana lagi, memang dari Instagramnya dan WhatsAppnya kayak gitu. Lalu yang kedua, biasakan force restart iPhone-nya. Seperti biasa, tekan volume atas, bawah, dan tombol power hingga muncul logo Apple kayak gitu. Oke? Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16.4.1. Tetapi bukan hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 16.4.1 dan macOS 13.3.1. Sebenarnya gue agak telat sih nih bikin videonya karena harusnya tayang pagi, tapi ini jadinya tayang siang ya, atau sore. Ya, sorry banget ya, sebenarnya emang lagi gak enak badan. Jadi ya, tapi tetap harus tayang videonya. Dan gue juga baru tahu Apple ada kasih updatean, harusnya gue udah informasikan dini hari tadi kayak gitu. Oke, langsung aja pertama-tama yaitu perbaikan terkait emoji. Ya, bener banget, perbaikan emojinya di mananya. Misalkan dalam iMessage seperti ini ya. Nah, kalian pengen ganti emoji atau kasih emoji seperti ini ya, dengan emoji yang baru nih. Misalkan emoji yang baru yang tangannya ini nih. Nah, ini nih tadinya nih kita nggak bisa ganti skin tone seperti ini. Jadi cuma ada warna ini doang gitu. Kita nggak bisa tap dan tahan untuk ngeganti skin tone seperti ini gitu loh. Nah, sekarang udah bisa lagi nih. Kemarin sempet nggak bisa gitu loh. Jadi karena ada bug di dalam iOS 16.4, jadi ya kemarin kita nggak bisa untuk ganti skin tone seperti ini. Sekarang sudah bisa ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal serupa harus update wajib ke iOS 16.4.1 kayak gitu. Dan permasalahan itu sepertinya merata ya. Jadi semua device, semua pengguna mengalami terkait skin tone pada emoji di iPhone kalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti skin tone itu nggak bisa kayak gitu. Tapi sekarang udah diperbaiki sama Apple. Jadi silakan aja buat teman-teman yang pengen cobain perbaikannya, update ke iOS 16.4.1. Oke? Selanjutnya ada perbaikan pada Siri. Ya, di iOS 16.4 sebenarnya gue nggak mengalami banget sih ya, tapi beberapa orang mengatakan kalau Siri tidak mau direspon. Jadi kalau lu panggil hey Siri, dia itu nggak respon. Tapi ini gue respon kok, aman-aman aja sih, baik di iPhone ataupun di HomePod gue kayak gitu. Lalu the one and only tentunya perbaikan aplikasi widget. Widget apa tuh? Widget weather. Bener banget ya, weather ini kemarin sempat nggak berjalan ya. Tidak bisa terhubung sama sekali, dan itu udah gue jelaskan di video sebelumnya di sini. Kendala si aplikasi weather ini bagaimana ya. Ini lucu banget sih. Tetapi sekarang sudah aman terkendali baik widget ataupun aplikasinya gitu ya. Jadi ya kalian update aja ke iOS 16.4.1 untuk mendapatkan perbaikan weather ini, karena sebelumnya weather itu masih terhubung kadang tidak. Tetapi untuk di iOS 16.4.1 ini sudah
aman terkendali ya. Seharusnya semua device juga mengalami yang aman ya, semuanya tidak ada kendala lagi. Karena ya kita tahu biasanya nih ini kan update minor ya disebutnya ya, bukan update major, dalam artian iOS 16.4.1 bukan iOS 16.4 ya. Jadi ada angka ketiga di belakang angka kedua, 16.4.1. Nah itu biasanya update minor, dan kita tahu ya biasanya lebih baik daripada 16.4 biasanya. Contohnya iOS 16.3.1 ya, itu sangat lebih baik daripada iOS 16.3 aja gitu. Dan gue harap iOS 16.4.1 ini jauh lebih baik daripada iOS 16.4 aja kayak gitu. Selanjutnya perbaikan security. Jadi buat teman-teman, kenapa pentingnya update iOS? Iya, terkait security juga diperbaiki sama Apple dan ditingkatkan juga ya untuk iOS 16.4.1 ini. Dan di sini ada iOS Surface Accelerator, WebKit juga ya buat iPhone 8 hingga paling terbaru tentunya. Jadi ini perbaikan security atau peningkatan juga security untuk lebih aman lagi data-data kalian dalam menggunakan iPhone dan iOS kalian. Jadi memang seperti itu, updatean iOS tidak hanya memberikan fitur tetapi mengamankan data juga security-nya. Seperti itu penting banget sih menurut gua. Dan lupa gua kasih tahu, size update itu nggak terlalu besar ya. Harusnya sih di teman-teman juga nggak terlalu besar karena ini update minor gitu ya. Di sini gua cuman 298,5 MB dan ini menggunakan iPhone 14 Pro gua. Sorry kalau sambil charger. Dan ini gua sudah update ya. Jadi buat teman-teman silakan update aja seperti sudah gue informasikan, langsung aja update. Harusnya sih nggak besar-besar banget size-nya ya, harusnya. Oke, sekarang kita cek iPhone storage ya. Di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro gua dan sudah iOS 16.4.1. Kita cek aja ke setting. Nih, gue kasih tahu dulu general, software update. Sudah update iOS 16.4.1 ya. Kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita cek iPhone storage-nya di general juga. Kita cek iPhone storage ya. Loadingnya cukup aman ya, cepet, tidak gua potong videonya. Jadi ini aman. Kita cek aja langsung ke sistem data kita, ke bawah. Ya, sistem data masih aman di 4,12 GB ya. Tuh, 4 gigaan atau 4,12 GB. Jadi buat teman-teman harusnya juga sama, aman-aman aja untuk iPhone storage-nya, baik itu loadingnya ataupun sistem datanya, oke? Ya, let's talk about performance. Di iOS 16.4.1 gua merasa aman-aman aja sih ya. iPhone 14 Pro untuk performance-nya dengan iOS 16.4.1. Mulai dari buka aplikasi, sinyal, suhu juga aman-aman aja, normal-normal aja. Gua rasa 16.4.1 kayaknya lebih baik daripada 16.4 ya. Kayaknya sih seperti itu. Cuman sepertinya nggak afdol kalau kita ngomongin performance tetapi tidak benchmark. Oke, di sini gua akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench 6 ya. Kalian bisa lihat sendiri device iPhone 14 Pro iOS 16.4.1, chipset Apple A16 Bionic dengan 3,46 GHz dan memori 5,51 GB. Oke, langsung aja CPU benchmark dan run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu aja benchmarknya. Ya, udah selesai benchmarknya. Ini untuk single score-nya di 2482 dan multicore-nya di 5605. Wow, cukup besar sekali sih. Ini sudah di iOS 16.4.1 dan iPhone 14 Pro. Ya, tapi bagi gue ini hanyalah angka ya. Yang penting saat penggunaan iPhone-nya kita sehari-hari itu aman. That's why kenapa gue merasa itu cuma angka aja. Yang penting experience dalam menggunakan si iPhone tersebut aman-aman aja. So far sih sejauh ini iOS 16.4.1 aman-aman aja untuk digunakan gitu. Jadi ya semoga teman-teman juga aman dan kedepannya akan jauh lebih baik seharusnya ya. Lalu untuk baterai, ya ini baterai lagi gue charger. Sebenarnya tadi baru banget gue charger dan baru banget gue untuk update iOS-nya. Tapi untuk baterai sih harusnya sih aman-aman aja ya, karena berkaca 16.4 tuh sebenarnya agak boros sedikit aja, meskipun gue nggak terlalu khawatirkan. Tetapi kayaknya 16.4.1 ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun tidak dinyatakan perbaikan pada baterai, tetapi bagi gua kalau update iOS perbaikan, ya berarti dia pasti ada perbaikan sesuatu yang kita nggak tahu kayak gitu. Kalau kita cek ke bagian setting lalu ke bagian baterai di sini, ya kalian bisa lihat activity gua sampai bener-bener habis baterainya baru di charger ya. Dan sekarang masih charging. Kalian bisa lihat statusnya now ya, statusnya now. Jadi ini masih charging dan di sini kita cek aja langsung baterai health-nya masih 99%, aman-aman aja. Dan gue berharap sih di teman-teman sama ya, sama-sama aman gitu baterai health-nya dan baterainya nggak boros. Harusnya sih 16.4.1 sih harusnya perbaikan sih, karena gue nyatakan dan gue akui 16.4 itu irit, cuman gimana ya, aman tapi agak boros dikit aja cuy gitu. Jadi ya gue berharap di 16.4.1 ini jauh lebih baik baterainya seharusnya, dan di semua device teman-teman semua, tidak hanya di gue doang. Oke, seharusnya sih aman ya. Ya itu tadi adalah
adalah perbaikan yang ada pada iOS 16.4.1. Seperti udah kita prediksi, 16.4.1 itu update perbaikan, bukan update majority ya, alias minority aja, karena itu lebih ke perbaikan saja, seperti itu. Dan kalau balik lagi ke teman-teman wajib update atau tidak, ya kalau gue sih mending update ya, karena ini isinya perbaikan semua dari 16.4 ke 16.4.1, ya itu lebih penting sih, mendingan diupdate aja ke 16.4.1 kayak gitu. Tapi kalau misalkan antar aja lah bang gue update-nya, ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian. Oke, jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.